Perkenalkan nama saya Maulidatin Nanispi dengan NIM E1A020058 kelas 5B dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran tentang capaian pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Sebelumnya, apakah dari teman-teman tahu apa itu capaian pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar itu? Jika belum, langsung saja simak video ini sampai akhir ya. Capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada tingkat SD, MI atau program paket A. Yang pertama, rasional mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tantangan yang dihadapi umat manusia kian bertambah dari waktu ke waktu. Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak lagi sama dengan permasalahan yang dihadapi satu dekade atau bahkan satu abad yang lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan untuk menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi. Oleh karenanya, pola pendidikan ilmu pengetahuan alam dan sosial perlu disesuaikan agar generasi muda dapat menjawab dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang. Ilmu pengetahuan alam dan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Secara umum, ilmu pengetahuan diartikan sebagai gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2016. Pengetahuan ini melingkupi pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Pendidikan IPAS memiliki peran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai gambaran ideal profil peserta didik di Indonesia. IPAS membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keingintahuan ini dapat terjadi di sekitarnya yang memicu peserta didik untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja dan berinteraksi dengan kehidupan manusia di muka bumi. Pemahaman ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar metodologi ilmiah dalam pembelajaran IPAS akan melatih sikap ilmiah atau keingintahuan yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kemampuan mengambil kesimpulan yang tepat, yang melahirkan kebijaksanaan dalam diri peserta didik. Sebagai negara yang akan kaya budaya dan kearifan lokal, melalui IPAS diharapkan peserta didik menggali kekayaan kearifan lokal terkait IPAS, termasuk menggunakannya dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, fokus utama yang ingin dicapai dari pembelajaran IPAS di tingkat SD atau MI program paket A bukanlah pada seberapa banyak konten materi yang dapat diserap oleh peserta didik, akan tetapi dari seberapa besar kompetensi peserta didik dalam memanfaatkan pengetahuan, dengan mempertimbangkan bahwa anak usia SD atau MI atau program paket A masih melihat segala sesuatu secara apa adanya, utuh dan terpadu, maka pembelajaran IPA dan IPS disederhanakan menjadi satu mata pelajaran, yaitu IPAS. Hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan anak usia SD atau MI atau program paket A masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Pembelajaran di SD atau MI atau program paket A perlu memberikan eksplorasi, investigasi, dan mengembangkan pemahaman terkait lingkungan di sekitarnya. Jadi, mempelajari fenomena alam serta interaksi manusia dengan alam dan antar manusia sangat penting dilakukan di tahapan ini. Tujuan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Dengan mempelajari IPAS, peserta didik mengembangkan dirinya sehingga sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu, sehingga peserta didik terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami alam semesta dan kaitannya dengan kehidupan manusia.
Yang kedua, berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, mengerti siapa dirinya, memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima, memahami persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa, serta memahami arti menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan dunia, sehingga dia dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Dan yang keenam, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep di dalam IPAS, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan juga senantiasa mengalami perkembangan. Apa yang kita ketahui sebagai sebuah kebenaran ilmiah di masa lampau, mulai jadi mengalami pergeseran di masa kini maupun di masa depan. Itu sebabnya ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan merupakan sebuah upaya terus-menerus yang dilakukan oleh manusia untuk mengungkap kebenaran dan memanfaatkannya untuk kehidupan, menurut Samuel pada tahun 2014. Daya dukung alam dalam memenuhi kebutuhan manusia dari waktu ke waktu juga semakin berkurang. Pertambahan populasi manusia yang terjadi secara eksponensial juga memicu banyaknya permasalahan yang dihadapi. Seringkali permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan melihat dari satu sudut pandang keilmuan alam atau dari sudut pandang ilmu sosial saja, melainkan dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang meliputi berbagai lintas disiplin ilmu, menurut Yaneski pada tahun 2017. Untuk memberikan pemahaman ini kepada peserta didik, pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial perlu dipadukan menjadi satu kesatuan yang kemudian kita sebut dengan istilah IPAS. Dalam pembelajaran IPAS ada dua elemen utama, yakni pemahaman IPAS atau sains dan sosial dan keterampilan proses. D. Capaian pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS setiap fase. 1. Fase A, umumnya untuk kelas 1 SD dan 2 SD atau MI atau program paket A. Di fase ini, umumnya peserta didik bisa mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menceritakan pengalaman belajar yang telah diperolehnya terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan menggunakan berbagai media atau gambar atau simbol atau karya. Di fase A, peserta didik diharapkan belajar untuk melakukan proses inquiry, yaitu mengamati dan mengajukan pertanyaan terkait apa yang ada pada dirinya maupun kondisi atau fenomena atau peristiwa sederhana yang terjadi di lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan percobaan, mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, dan mengaplikasikan, menyimpulkan, belajar dari proses inquiry yang sudah dilakukannya. Yang kedua, fase B, umumnya untuk kelas 8 dan kelas 3 dan kelas 4 SD atau MI atau program paket A. Pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saja diperoleh serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan lingkungan sekitar kehidupan sehari-hari. Penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide atau menalar, melakukan investigasi atau penyelidikan atau percobaan, mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukannya.
Yang ketiga, fase C umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6 SD atau MI untuk program paket A. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA tingkat SMP atau MTS program paket B. A. Rasional mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA tingkat SMP atau MTS program paket B. Tantangan yang dihadapi umat manusia di alam semesta kian bertambah dari waktu ke waktu. Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak lagi sama dengan permasalahan yang dihadapi di satu dekade atau bahkan satu abad yang lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan untuk menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, pola pendidikan ilmu pengetahuan alam perlu disesuaikan agar kelak generasi muda dapat menjawab dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan dimiliki pada setiap peserta didik di Indonesia perlu diperkuat melalui pendidikan IPA. Ilmu pengetahuan alam atau sains diartikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016. Ilmu pengetahuan alam adalah aktivitas intelektual dan praktis di dalamnya meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku alam semesta melalui kerja ilmiah. Aktivitas ini memberi pengalaman belajar untuk memahami cara kerja alam semesta melalui pendekatan-pendekatan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini dapat mendorong peserta didik untuk memecahkan berbagai permasalahan sains yang pada akhirnya terkait dengan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Hasil karya peserta didik akan memberi dampak positif langsung pada lingkungannya. Ilmu pengetahuan alam atau IPA berperan sangat besar dalam kehidupan peserta didik sehingga mereka dapat menjaga keselamatan diri, orang lain, dan alam. Mencari potensi-potensi yang terpendam dari alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, serta membantu manusia mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Di jenjang SMP atau MTS atau program paket B, ilmu pengetahuan alam menjadi satu mata pelajaran tersendiri agar peserta didik memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mempelajari topik-topik dalam bidang keilmuan fisika, kimia, biologi, serta bumi dan antariksa. Prinsip-prinsip dasar metodologi ilmiah dalam pembelajaran IPA akan melatih sikap ilmiah diharapkan akan melahirkan kebijaksanaan dalam diri peserta didik. Sikap ilmiah tersebut antara lain keingintahuan yang tinggi, berpikir kritis, analitis, terbuka, jujur, bertanggung jawab, objektif, tidak mudah putus asa, tekun, solutif, sistematis, dan mampu mengambil kesimpulan yang tepat. Pencapaian pembelajaran IPA diukur dari seberapa kompeten peserta didik dalam menggunakan pemahaman sains dan keterampilan proses inquiry, yakni mengamati, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, memilih dan mengolah informasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan aksi, serta melakukan refleksi diri, serta mempunyai sikap dan perilaku sehingga peserta didik dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan dan kelestarian lingkungannya. Tujuan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA pada tingkat SMP MTS program paket B.
Pelajaran IPA merupakan sarana yang strategis dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan pembelajaran IPA, peserta didik akan mempelajari alam semesta ciptaan Tuhan serta berbagai tantangan yang ada di dalamnya. Proses ini merupakan media pembelajaran yang sangat strategis dalam membangun iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berdampak pada sikap berakhlak mulia. Melalui proses saintifik, maka diharapkan kemampuan peserta didik untuk bernalar kritis agar mampu memproses dan mengelola informasi baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif. Membangun keterkaitan antara berbagai informasi, melakukan analisa, evaluasi, menarik kesimpulan, dan menerapkan hal yang dipelajari dalam situasi baru. Mata pelajaran IPA diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk mandiri dan mampu berkolaborasi dengan orang lain. Selain itu, peserta didik dapat menggali potensi yang dimiliki di Indonesia, mengidentifikasi masalah yang ada di sekitaran dalam perspektif global. Dengan mempelajari IPA secara terpadu, peserta didik mengembangkan dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat mengembangkan ketertarikan dan rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpacu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami bagaimana sistem alam semesta bekerja dan memberikan dampak timbal balik lagi ke kehidupan manusia. Yang kedua, berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, memahami persyaratan-persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa serta memahami arti menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan dunia, sehingga dia dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya di lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep di dalam IPA peserta serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA pada tingkat SMP atau MTS atau program paket B. Ilmu pengetahuan atau sains merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang dunia fisik serta fenomena terkait yang memerlukan observasi tanpa bias serta eksperimentasi yang sistematis atau menurut Gregersen pada tahun 2020. Ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Apa yang diketahui sebagai sebuah kebenaran ilmiah pada masa lampau mungkin mengalami pergeseran pada masa kini ataupun masa depan. Jadi, ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan perlu terus dikembangkan untuk mengungkap kebenaran dan dimanfaatkannya untuk kehidupan. Pendidikan IPA secara terpadu berfokus pada kompetensi penerapan kaidah penelitian ilmiah dalam proses belajar. Dengan demikian, diharapkan setelah menguasai IPA, peserta didik memiliki landasan berpikir dan bertindak yang kokoh yang didasarkan atas pemahaman kaidah penelitian ilmiah. Dalam pengajaran sains terdapat dua pendekatan pedagogis, pendekatan dedukatif dan induktif. Menurut Constantino et al. Pada tahun 2018, peran guru dalam pendekatan dedukatif adalah menyajikan suatu konsep dengan logika terkait dan memberikan contoh penerapannya. Peserta didik diposisikan sebagai pembelajar pasif, yaitu hanya menerima materi. Sebaliknya, pendekatan proses inquiry yang merupakan pendekatan induktif. Peserta didik diberikan kesempatan yang luas untuk melakukan observasi, melakukan eksperimen, dan dibimbing oleh guru untuk membangun konsep berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, yaitu menurut Rocard et al. Pada tahun 2007. Ada dua elemen utama dalam pendidikan IPA, yakni pemahaman IPA dan keterampilan proses inquiry. Untuk menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari, setiap elemen berlaku untuk 4 cakupan konten,
yaitu makhluk hidup, zat dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta bumi dan antariksa. Adapun capaian pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat IPA atau SMP atau MTS, program paket B, fase D umumnya untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP atau MTS program paket B berbekal capaian pembelajaran yang telah diperoleh di fase sebelumnya. Peserta didik mendeskripsikan bagaimana hukum-hukum alam terjadi pada skala mikro hingga skala makro dan membentuk sistem yang lain yang saling bergantung satu sama lainnya. Pada fase ini, peserta didik mengimplementasikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari untuk membuat keputusan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran biologi tingkat SMA atau MA program paket C. A. Rasional mata pelajaran biologi SMA atau MA atau program paket C. Kata biologi pertama kali diciptakan oleh naturalis Jerman Gottfried Reinhold pada tahun 1802, tetapi pemahaman tentang organisme hidup baru mulai berkembang cepat dengan adanya teknik dan teknologi yang dikembangkan pada abad 18 dan 19, seperti pada penemuan mikroskop. Biologi adalah kajian fenomena kehidupan dan makhluk hidup yang mencakup struktur, fisiologi, morfologi, ruang hidup, serta asal-muasal dan distribusinya. Dalam perkembangannya, biologi tidak hanya mengkaji makhluk hidup dan proses kehidupan, akan tetapi juga perubahan makhluk hidup dari masa ke masa serta inovasi teknologi biologi. Biologi dalam kurikulum nasional sangat diperlukan untuk memahami, mengatasi, dan mengelola tantangan sumber daya alam, kualitas lingkungan, kesehatan dan penyakit, pencegahan dan penanggulangan penyakit, serta penggunaan teknologi biologi yang dihadapi masyarakat pada abad ke-21. Selain itu, ilmu biologi digunakan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, kelestarian ekosistem, kesejahteraan manusia dan organisme lain beserta populasinya, serta keberlanjutan sumber daya hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Proses pembelajaran sains biologi dilakukan melalui pendekatan kontekstual dan inquiry yang dimana seluruh kegiatan berpusat pada peserta didik. Melalui pendekatan ini, peserta didik diberikan pengalaman belajar secara otentik, sehingga peserta didik terlatih dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari melalui kerja ilmiah, dimulai dari menemukan masalah, menyusun hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil percobaan. Hal ini akan berimplikasi pada kesiapan peserta didik dalam menghadapi hidupnya saat ini dan masa depannya. Materi biologi pada tingkatan sekolah menengah atas mencakup keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus, ekosistem, perubahan lingkungan, biologi sel, sistem organ, evolusi dan genetika, serta pertumbuhan dan perkembangan, serta inovasi biologi. Pengenalan tingkat kehidupan akan membantu peserta didik memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dan pengembangan keterampilan inquiry selama proses pembelajaran. Sebagai contoh, peserta didik menggunakan pemahamannya dalam mengevaluasi hubungan sistem biologi dan perubahannya akibat dampak aktivitas manusia, maka dapat mengusulkan penyelesaian permasalahannya dalam konteks personal, lokal, dan global. Peserta didik juga dapat mengeksplorasi bagaimana para ahli bekerja secara kolaborasi dan individual dalam peningkatan pemahaman tentang ilmu biologi. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan proses berupa investigasi, analisis, dan keterampilan komunikasi melalui lingkungan dan laboratorium.
Selain itu, secara tidak langsung selama melakukan keterampilan proses, sikap ilmiah peserta didik dan profil pelajar Pancasila, peserta didik secara mandiri dapat mengasah nalar, memunculkan kreativitas, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian, biologi dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan proses. Pembelajaran biologi ini di sekolah menengah atas memberikan keterampilan dan pemahaman berdaya guna dalam lingkup luas untuk keberlanjutan proses pembelajaran di perguruan tinggi dan atau karirnya. Pemahaman terhadap konsep biologi seperti pengetahuan dan keterampilan sains secara umum sangat relevan untuk karir seperti dunia kesehatan, peternakan, perikanan, industri makanan, biologi laut, agrikultur, bioteknologi, rehabilitas lingkungan, konservasi, dan ekowisata. Biologi juga dapat dikatakan dasar bagi peserta didik dalam mengambil keputusan secara kritis tentang isu personal, lokal, dan global. B. Tujuan mata pelajaran biologi tingkat SMA atau MA pada program paket C. Dengan mempelajari ilmu biologi, peserta didik dapat 1. Memiliki rasa kagum dan bersyukur terhadap pencipta atau sikap spiritual, serta menghormati makhluk hidup dan ikut menjaga lingkungan. Yang kedua, menghormati keragaman pendapat, budaya, dan karakteristik khas lingkungan. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan memperhatikan etika dan norma yang berlaku. Yang keempat, memiliki pemahaman tentang sistem kehidupan yang saling berinteraksi, adanya aliran materi dan energi, serta pertahanan dan perubahan, memahami esensi biologi, mulai proses subseluler hingga dinamika ekosistem. Yang keenam, memahami perkembangan pengetahuan biologi dari waktu ke waktu melalui dinamika proses kerja para ilmuwan yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam konteks personal, lokal, dan global. Yang ketujuh, memahami isu permasalahan biologi dalam lingkup individu, keluarga, lingkungan sekitar, dan global, serta menerapkan pengetahuan biologi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedelapan, menghasilkan gagasan sebagai hasil adaptasi, adopsi, modifikasi, kreasi baru yang beragam berdasarkan hasil eksperimen. Yang kesembilan, memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan investigasi lapangan, laboratorium, dan penelitian lainnya yang termasuk pengumpulan dan analisis data kualitatif maupun kuantitatif serta interpretasi bukti. Adapun karakteristik mata pelajaran biologi SMA atau MA program paket C, biologi adalah kajian fenomena kehidupan dan makhluk hidup yang mencakupi struktur, fisiologi, morfologi, ruang hidup, serta asal-muasal dan distribusinya. Biologi juga mengkaji makhluk hidup dan karakteristik kehidupannya dari masa ke masa. Materi biologi untuk fase A, B, dan C mencakup materi sederhana yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga mudah memahaminya. Materi biologi untuk fase D dan E adalah materi dasar yang mengintegrasikan mata pelajaran fisika dan kimia yang harus dikuasai oleh peserta didik agar siap belajar pada fase F. Selain itu, penerapan materi pada fase D dan E mengarah pada penelaahan isu-isu personal, lokal, dan global. Pada fase F, cakupan materi biologi adalah struktur sel, berproses dalam sel, genetika, evolusi, sistem organ, struktur fisiologi pada manusia, pertumbuhan dan perkembangan, serta inovasi teknologi biologi merujuk pada hakikat sains sebagai proses dan produk. Maka ada dua elemen dan mata pelajaran ini yang mencakup satu pemahaman biologi dan dua keterampilan proses. Adapun capaian pembelajaran mata pelajaran biologi SMA atau MA program paket C setiap fase. Yang pertama fase E, umumnya untuk kelas 10 SMA atau MA. Untuk program paket C pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif
terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, serta mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Melalui keterampilan proses juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila. Pada fase F, umumnya untuk kelas 11 dan 12 SMA, MA, program paket C, pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel dan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Selanjutnya, peserta didik memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan, dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Konsep-konsep yang dipelajari diterapkan untuk memecahkan masalah kehidupan yang diselesaikan dengan keterampilan proses secara mandiri hingga menciptakan ide atau produk untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui keterampilan proses juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.